Warta Jemaat Minggu 4 September 2022. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali, dan selamat beribadah kepada segenap jemaat yang hadir dalam ibadah saat ini. Selama beribadah, mohon HP dinonaktifkan dan dimohon jemaat tetap memakai masker dengan benar. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis di ruang konsistori setelah ibadah selesai. Adapun pokok warta jemaat hari ini, 1. Majelis Gereja akan mengadakan rapat besok Senin, tanggal 5 September 2022 pukul 18 bertempat di GKJ Kota Gede. Para warga yang berkepentingan dapat menghubungi majelis wilayahnya atau datang ke kantor gereja diseyogyakan dengan surat. Kedua, Persekutuan Adi Yuswa Wilayah 5 akan diadakan besok Sabtu tanggal 10 September 2022 pukul 16 bertempat di rumah Bapak Ibu Yunias Kasani, Prenggolayan, Banguntapan, Bantul. Mohon kehadiran warga Adi Yuswa Wilayah 5. Yang ketiga, akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya 1. Saudara Marta Dani Rahmat Perdana, putra Bapak Ibu Dwi Santoso, Darakan, Prenggen, Kota Gede, warga wilayah 2, dengan Saudari Desti Pritadani Anggraini, putri Bapak Ibu Pancolo Agus Minarto, Saidan Prawiro Dirjan Gondomanan, warga wilayah 2. Besok Kamis, tanggal 15 September 2022 pukul 9 bertempat di GKJ Kota Gede. Yang kedua, Saudara Galih Aprilian, putra Bapak Ibu Antok Sumarsono, Darakan, Prenggan, Kota Gede, warga wilayah 2, dengan Saudari Arum Rejeki Khori Rahayu, putri Bapak Ibu Suyatin, Srikoyo Deberan Klayen Gunung Kidul, warga wilayah 2. Besok Sabtu tanggal 17 September 2022 pukul 9 bertempat di GKJ Kota Gede. 4. Diberitahukan bahwa Komisi Adi Yuswa GKJ Kota Gede mengadakan persekutuan doa setiap hari Kamis pukul 6 bertempat di GKJ Kota Gede. Mohon kehadiran warga Adi Yuswa dalam persekutuan tersebut. Ibadah saat ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Budi Raharjo dengan pengantar bahasa Indonesia. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan pujian KJ 17 ayat 1, Tuhan Allah hadir. Mari kita menguduskan ibadah ini.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan ungkapan syukur kita pada Tuhan dalam satu syair pujian, Haleluya pujilah. Tuhan Yesus bersabda, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Di hadapan Tuhan terbuka semuanya, dosa-dosa yang selalu lekat dalam hidup kita. Kita menyatakan pertobatan pada Tuhan dan kita masuk dalam keheningan hati jiwa kita untuk berdoa pribadi. Segala beban menindih yang ada dalam hidup ini, kita berserah kepada Tuhan yang penuh kasih dan pemurah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku.
Berita anugerah. Dalam kesaksian Injil Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian pula panggilan hidup baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi ciptaan baru yang datang dari Allah, kita mesti hidup bertumbuh di dalam iman pada Tuhan. Maka ungkapan syukur dan pujian kesanggupan kita akan pujikan bersama sambil berdiri. Biar ku tumbuh di batangmu. Kita masuk dalam doa persiapan pelayanan Sabda. Di hadapan-Mu Tuhan, kami datang mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan, yang pada minggu ini kami dihimpun oleh karena pimpinan Roh Kudus untuk menyatakan setiap hikmat yang Tuhan karuniakan kepada kami dalam ibadah. Pada kesempatan ini pula kami hendak belajar bagaimana kuasa firman Allah itu menghantar kami untuk semakin hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, supaya kami bertumbuh di batang Tuhan seperti pokok anggur yang benar, yang kami adalah ranting-rantingnya selalu melekat pada Tuhan, dan sumber kekuatan adalah firman Allah sendiri. Biarlah kami disirami oleh kesejukan air segar yang mengalir dalam jiwa kami hari ini, supaya ketika berkat Allah dinyatakan, kami menjalani hidup dan mampu untuk menghasilkan buah yang lebat demi kemuliaan Bapa sendiri. Kuasa Roh Kudus menerangi hati kami masing-masing. Di dalam Tuhan Yesus kami bermohon. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama memperhatikan pada ayat 25-33 dari Lukas pasal 14. Lukas 14 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya atau menyelesaikannya pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatangkannya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikian sekilas dalam bacaan ayat-ayat firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda, mengamini dan melaksanakan dalam kehidupannya. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang dalam menjalani hidup, entah itu di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan di tengah masyarakat dan bangsa ini, atau juga dalam komunitas bergereja, dalam benak atau hati seseorang pasti memiliki siapa yang disebut dengan idola mereka. Sebab ketika seseorang itu memiliki siapa yang disebut dengan idola, orang itu akan mencoba paling tidak mengidentifikasi sosok kepribadian, karakter orang yang diidolakan tadi. Apa yang dilihatnya, apa yang dipandangnya, entah itu gerak-gerik, cara bertindak, tutur katanya, pemikirannya, konsep-konsep yang mereka miliki akan menjadi satu hal yang bisa
di mana orang yang mengidolakan tadi menirunya. Nah, ini tidak dapat dielakkan. Kalau seorang anak ditanya, "Dek, idolamu di rumah itu siapa?" "Ya papa lah, karena papa sayang padaku." "Bagaimana dengan mama?" "Ya enggak begitu seperti papa." Atau justru kakaknya sendiri, idolanya siapa sih? "Kakak saya." Artinya bahwa anak itu mampu untuk melihat setiap hal yang ditemukan dalam pandangannya masuk dalam sebuah pikirannya. Oh, ternyata kakak saya bisa menjadi pengayom, kakak saya bisa menjadi teladan, papa saya bisa menjadi teladan, ibu saya, mama saya bisa menjadi teladan, menjadi panutan dalam hidup. Maka dalam konteks ada kosakata Jawa, yaitu orang itu bisa menjadi panutan. Orang itu bisa menjadi panutan, artinya bisa dianut. Panutan dari kata nganut, diikuti, diteladani. Ada bahasa lain dalam diksionari, dan itu Kamus Purwodarminto KBBI, itu adalah ada patron. Artinya orang yang menjadi panutan, diidolakan, menjadi teladan bagi orang lain. Nah, itu dapat kita temukan Bapak Ibu dan saudara-saudara di tengah kehidupan bersama tadi, ya, di tengah gereja misalnya. Kalau tadi keluarga, gereja, siapa yang jadi panutan, keteladanan hidup? Orang mengatakan gembalanya, pendetanya, majelisnya. Ya, kalau sampai ada pendeta, gembala, majelis nggak bisa menjadi panutan, malah menjadi skandalon, batu sandungan, ya itu nggak bisa menjadi idol. Ya, ini risiko bagi banyak orang. Maka ada komunitas yang bersifat sosial di tengah masyarakat, ada komunitas yang mempunyai ciri khas spiritual, rohani. Nah, komunitas yang bergabung dalam kelompok atau kelompok rohani tadi adalah salah satunya adalah lembaga gereja ini atau jemaat atau pasamuan sebagai persekutuan religius, persekutuan orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, disitulah gereja tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahwa setiap orang percaya itu punya idol yang diidolakan, yang bisa menjadi patron, yang bisa menjadi panutan, diteladani. Tidak lain adalah Sang Guru Agung, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Berawal dari pemahaman tokoh yang diidolakan, yang tidak hanya sebatas tokoh-tokoh biasa, tapi tokoh yang mampu untuk menjadi pengantar syafaat, pengantara kita untuk kita beroleh anugerah keselamatan. Maka ketika kita meretas dalam ayat-ayat menurut Lukas pasal 14 ini, utamanya adalah ayat 25, di sana masyarakat ada satu kerinduan, seorang yang diharapkan menjadi pembebas di setengah situasi politik yang sedang mencekam waktu itu karena penjajahan bangsa Romawi terhadap orang-orang Yahudi. Nah, rasanya sosok Yesus yang suka, senang, dan bijak di dalam mengajar ini telah mendapat tempat di dalam hati masyarakat atau khalayak umum. Coba kita simak dalam perkataan pada ayat yang demikian, 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun untuk mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari itu mencoba untuk dalam pendekatan narasi ini, bayangkan banyak orang berduyun-duyun. Di mana Yesus berjalan melangkahkan kaki ke tempat yang dituju, orang banyak itu sudah mulai mengikutinya. Apa yang hendak mereka ketahui dari Yesus? Apa karena pengajarannya?
Apa karena mujizatnya? Apa karena berkatnya yang mampu untuk membuat sesuatu dengan ajaib, ya? Atau karena ingin pertolongan mereka ketika sedang dalam situasi galau, kesulitan, entah kesulitan apapun. Yang itu adalah mereka. Tetapi orang-orang ini sudah mengalami krisis kepemimpinan di tengah situasi sosial politik waktu itu. Nah, Yesus inilah yang telah hadir, yang mereka tidak mengatakan, oh ini sudah memenuhi kualifikasi, ketentuan-ketentuan syarat yang saya impikan, bahwa di sini datang seorang yang menjadi panutan, yaitu yang mereka sebut sebagai rabi, sebagai guru yang penuh dengan hikmat mengajar dalam cinta kasih dan pengharapan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Apakah orang yang banyak itu berduyun-duyun tadi ingin mengikuti Yesus? Ada juga yang ingin hanya menikmati berkatnya. Maka Yesus berkata, ya, pada ayat-ayat berikutnya, Lukas dikatakan, sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, saya menganalogikan gini Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Yesus hadir sebagai sosok sang guru ini, yang dalam konotasi yang bisa digugu dan ditiru, ya, guru itu dalam akronim digugu dan ditiru itu, mereka rasanya ingin menjadi murid, tidak hanya ingin ngangsu kawruh memperoleh didikan sang guru, tapi ingin mengikut Yesus, menjadi milik Yesus bersama-sama dengan sang guru. Nah, sang guru juga nggak kurang bijak. Hei, kalau kamu itu ingin menjadi muridku, ingin mengikut aku, ada syaratnya loh. Saya buka pendaftaran untuk kalian. Tak buka pendaftaran hari ini, kalau kamu benar-benar ingin menjadi muridku. Syaratnya apa? Syaratnya kamu sekalian yang ingin menjadi muridku, itu pertama, yaitu kalau orang datang padaku dan ia tidak membenci bapaknya. Syaratnya itu harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Ia tidak dapat menjadi muridku kalau tidak membenci mereka. Waduh, Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat frontal, sangat kontradiktif. Kok Yesus seperti itu ya? Mosok ingin menjadi muridnya harus memusuhi orang tua, memusuhi pasangan hidupnya, atau anak-anaknya atau saudara-saudaranya? Apa sih maksudnya? Kok syaratnya begitu berat? Kalau saya hanya menyodorkan fotokopi ijazah, siap saya. KTP siap, saya juga penduduk Yerusalem asli, penduduk Palestina, orang Greka, orang Yahudi Tulen. Seperti itu bagaimana? Nah, saudara-saudara, ayat ini hati-hati, tidak mudah untuk memahaminya, bisa-bisa dicatut oleh orang lain. Yesus suka senang bermusuhan, malah kalau ingin menjadi murid Yesus harus membenci orang tuanya, saudara-saudaranya, bahkan anaknya. Bukan itu maksudnya. Tetapi syarat yang harus dan memang tidak boleh tidak, ya seperti itu. Artinya bahwa Yesus berkehendak pada orang yang ingin menjadi muridnya itu, tempatkanlah
cintamu kasihmu pada diriku yang paling tinggi. Jangan cinta kasihmu kepada suamimu, istrimu, anak-anakmu, saudara-saudaramu melebihi cinta kasihmu padaku. Tapi tempatkanlah cintamu kasihmu kepadaku lebih utama daripada orang dekatmu. Karena kalau dilanjutkan, bukan maksudku untuk memisahkan kamu, untuk membenci dalam pengertian yang tidak benar, tapi adalah mampu untuk memilih Yesus dan memilah bahwa Yesus adalah yang utama dari segalanya, dari apa yang mereka miliki, dari apa yang mereka genggam. Itu maksud Yesus. Maka pada syarat berikutnya dikatakan, sebab siapa di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ada teks yang mengatakan, gambarkan kalau kamu akan mendirikan bangunan sebuah menara, ya mari duduk dulu. Anggarannya cukup enggak ya? Ini yang bekerja di suatu proyek tahu itu, membuat budget anggaran. Atau kita akan bangun rumah, kira-kira cukup enggak ya? Maka orang itu akan duduk dulu. Duduk dahulu membuat anggaran. Pengertian duduk dahulu itu adalah berpikir, tenang, mempertimbangkan. Kalau ternyata uangnya nggak cukup, ya udah nggak usah dilanjutkan dulu. Daripada nanti diejek, dirasani, oke. Pertama semangatnya ternyata tidak bisa, baru fondasi saja setengah ini sudah bangunan sudah selesai karena nggak cukup uangnya. Malu dong. Maka pengertian duduk dahulu membuat anggaran, memikirkan cukup atau tidak, mempertimbangkan dengan keheningan, dengan kecermatan. Ini Yesus sudah mengatakan, kalau kamu ingin menjadi muridku jangan emosional. Kalau mengikuti Yesus karena emosional, tidak mempertimbangkan dengan matang, itu bahaya. Itu bahaya. Ya, duduk dulu, dipikir dulu, aku mau mengikuti Yesus. Konsekuensinya harus aku siap. Nah, konsekuensinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan? Yaitu ya, katakan mengikul salib tadi, baru mengikut Dia. Yang namanya salib itu, bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika melihat visualisasi tayangan Yesus disalib ya, dengan beranjak dalam Via Dolorosa, kemudian dia harus memanggul salib yang terbuat dari kayu balokan yang kasar dan tidak dipasah itu ya, itu bukan kerajinan tapi memang dibuat kasar itu, kemudian dipanggul. Itu bisa melukai setiap saat. Dan dalam perjalanan itu bersama dengan penjahat durjana, mereka juga memanggul salib itu sampai ke tempat di mana eksekusi dilakukan, hukuman mati dilakukan untuk para penjahat yang waktu itu Yesus dianggap penjahat. Dan itu diikat di kayu salib itu. Setelah selesai kemudian dipaku tangan dan kakinya, tancapkan di situ sampai dengan kematian terjadi. Bayangkan, berat enggak tuh memanggul salib? Nah, sekarang adalah salib. Pengikut Yesus bisa dan pasti mengalami sebuah penderitaan yang kita simbolikan gambaran salib kita sendiri-sendiri. Penderitaan kita sendiri-sendiri karena mengikut Yesus, karena menjadi murid Yesus tadi. Nah, dengan cara konsekuensi berani menanggung
Maka pada ayat yang disampaikan Yesus juga digambarkan, ya, demikian pula lah setiap orang yang tiara kamu, yang tidak melepaskan dirinya segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Walaupun itu salib, harus menindih, tapi kita belajar untuk melepaskan. Ingat, inilah konsekuensi untuk ikut Yesus. Apa yang saya miliki, apa yang saya pegang, apa yang saya pandang menjadi jaminan hidup, harus saya lepaskan demi salib yang kupikul tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah konsekuensi menjadi murid Yesus dalam kehidupan kita. Dan tentu kalau kita berpikir lebih dalam, kalau kita sering mendengar apa ya itu ya, ungkapan gini, ya, nek wani ya wani, ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Ini tadi saya ungkapkan juga dalam homili bahasa Jawa. Nek wani ojo wedi-wedi, ini nek wedi ojo wani-wani. Saya berpikir dari ayat ini kok Yesus apa ya, match ya, gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita memutuskan menjadi orang Kristen, ya wani, ojo wedi-wedi. Artinya kita tidak boleh ambigu, tidak boleh kita itu ragu-ragu, tidak benar kita itu kemudian pelin-pelan. Nah, jadi ragu-ragu, ambigu, pelin-pelan. Tapi memiliki ketetapan hati, sungguh-sungguh punya komitmen untuk mengikuti Yesus, bukan secara emosional. Nah, sekarang kalau nek wedi ojo wani-wani, kalau memang kita itu takut mengikut Yesus karena harus memikul salib dalam penderitaan, ya jangan sok wani. Jangan merasa berani karena takut. Itu sama saja tidak mendatangkan berkat karena iman yang ragu-ragu. Sebenarnya tidak berani tapi diwanek-wanekke. Ini bahaya. Maka ajaran nek wani, ya, berani itu mendapat sesuatu. Ya, dalam studi saya gambarkan mahasiswa itu kalau dia sudah apa ya, traumatis ketika menyusun karya tulis, skripsi atau tesis, berapa yang harus berhenti di tengah jalan, nggak rampung-rampung, ada kecemasan, ketakutan, tidak berani untuk melanjutkan. Itu belum kalau menemui dosennya itu pembimbingnya killer, mereka sudah apatis, masa bodoh. Belum tentu ujian itu lulus, takut. Saya tanting itu, saya tanya, berani tidak maju lagi? Kalau kamu ragu-ragu, keluar saja, nggak usah studi lagi. Karena orang berani, anak yang berani itu harus berani menanggung risiko. Kegagalan kali ini, besok belum tentu gagal terus. Akhirnya jawab, berani Pak, berani. Ya udah, jalani. Karena orang berani itu akan mendapat konsekuensinya adalah sesuatu, keberhasilan. Tapi kalau kamu ragu-ragu, tidak berani, kamu mengatakan berani, kamu akan menjadi pribadi yang gagal terus. Karena tidak ada keberanian. Itu dalam satu sisi, contoh aja. Dalam setiap usaha kita juga gitu, kadang-kadang kita sudah berani mencoba lagi. Masa bodoh dan sebagainya. Nah, iman nggak boleh seperti itu. Walaupun iman itu pasang surut, tapi tekad berani. Jangan merasa sok berani, tapi harus berani menanggung resiko mengikut Kristus. Nggak mudah. Saya pun mengalami itu. Kalau saya itu guncang imannya, sudah nggak jadi pendeta waktu itu. Ya, karena saya sudah memutuskan 19 Juli 87 saya baptis. Kemudian ada guncangan-guncangan iman yang menyerang melalui ini.
saya sudah mengatakan kepada guru saya, Pak, saya mau kembali ke habitat saya. Dikuatkan lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Saya menetapkan hati saya mengikut Kristus, memanggul salib. Konsekuensinya dari sinilah yang proses ketetapan hati tadi bertumbuh. Maka saya bersyukur kalau sampai nanti ini saya sekitar 5 tahun lagi sudah emeritus, berani menghadapi apapun. Tuhan berkati sampai tuntas. Walaupun yang namanya melayani besar itu enggak gampang, ringan, berat itu, enggak ringan, enggak gampang. Ya. Apalagi kalau kalian sudah menghadapi kasus-kasus di tingkat klasis, sinode, mau tidak mau gereja turut ambil bagian, tidak hanya gerejanya sendiri. Berani enggak? Ya berani dong. Keberanian kita bukan karena hati kita, emosi kita, tapi Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan, apa yang kita alami di dunia ini, pencobaan-pencobaan, penderitaan apapun, tidak sebanding dengan apa yang menjadi anugerah Tuhan di seberang kehidupan ketika kita meninggal itu. Inilah yang kita cari. Dan itu hanya dimiliki oleh Yesus yang punya kunci kerajaan surga yang kekal itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih, jangan sia-siakan hidup ini. Mari kita bersama nek wani ya ojo diwedi menjadi orang Kristen. Kalau nggak berani, ya udah lepas saja. Karena nggak berani, pilihlah jalan hidup menurut keputusan diri sendiri. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ketika kita ingin menjadi murid dan sekarang sudah menjadi murid, memikul salib, mengikut Tuhan, artinya kita berani. Tuhan berkati kita. Amin. Kita masuk dalam suasana hening. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di hari Minggu ini. Kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami semakin dimantapkan untuk hidup dalam kasih kesetiaan Tuhan yang telah memanggil kami dan kami meresponi menjadi murid Tuhan, meskipun harus ada konsekuensi yang tidak ringan dalam kehidupan kami selama hidup di dunia ini. Tetapi penghiburan yang datang dari Tuhan memantapkan hati kami untuk terus berani melangkah, berjalan bersama dengan Kristus, Sang Guru dan Penyelamat kami. Kami diajar berhikmat untuk memiliki jiwa yang tulus sebagai modal kami untuk menjadi murid Kristus. Ajar kami untuk memandang kemuliaan dunia ini adalah dibanding dengan kemuliaan surgawi sangat jauh berbeda. Karena apa yang kami pegang, kami lihat, kami cintai, pada saatnya akan musnah, tiada lagi. Tetapi anugerah kekekalan yang datang dari Tuhan berkat Sang Bapa, kami memegang kasih itu selama-lamanya yang menghubungkan antara kami dengan Tuhan selama-lamanya juga. Dan itu berkat surgawi yang tiada terukur. Terima kasih untuk berkat-Mu.
Dalam doa syafaat ini kami mendoakan untuk Bapak Wagijan yang karena kecelakaan dan sakit telah dioperasi di rumah sakit di Jakarta. Kemudian kami juga berdoa untuk Nanda Alita, putra dari Ibu Anggar Pak Andi, yang sedang dalam pemulihan karena kondisi sakit. Demikian juga untuk kelemahan fisik yang dirasakan oleh Bu Sartikarini, Bapak Siombing, dan pemulihan untuk menuju sehat kembali Ibu Marsino. Beberapa saudara-saudara kami yang kami sebut tadi, tolong Tuhan, Engkau mengerti dari setiap hal yang menjadi pergumulan mereka. Tapi cinta kasih Tuhan akan mengalir dalam kehidupan saudara-saudara kami itu untuk mereka beroleh pertolongan Tuhan di dalam iman, keteguhan hati, jiwa, dan pengharapan mereka. Niscaya Tuhan akan menolongnya. Kehidupan keluarga kami merindukan ada kebersamaan, penyatuan yang terus-menerus dijalin dalam cinta kasih Tuhan, untuk saling menguatkan, mendoakan, menopang mereka dalam masa-masa yang sulit apapun. Kami tetap utuh, tidak terceraikan oleh siapapun dan apapun. Maka sebagai orang tua diajar untuk terus berjuang dan memperjuangkan hidup di tengah situasi pergumulan. Juga bagi anak-anak yang Tuhan percayakan, yang kami didik, dan setiap anak juga mampu terus untuk mendoakan keberadaan orang tua meskipun semakin lemah secara fisik, tetapi akan dikuatkan Tuhan melalui doa bersamaan itu, untuk terus beri pengharapan dalam kekuatan Tuhan. Mereka tetap berguna bagi kelangsungan keluarga, tapi bagi anak-anak. Keberhasilan anak-anak masa depan, mereka yang sedang studi, mereka yang sedang melanjutkan, menyelesaikan kuliah, dan juga menapaki kehidupan dewasa untuk hidup dalam keluarga. Kepada Tuhan, kasih dan pertolongan Tuhan, kami mohon diberkati mereka, supaya setiap harap, tujuan, dan cita-cita terwujud oleh karena pertolongan Tuhan dalam kesetiaan mereka berharap dan percaya kepada kuat kuasa Tuhan. Berkati setiap pelayanan majelis gereja di sini, keluarganya, badan-badan pelaksana yang turut ambil bagian dalam persembahan hidup, bahkan setiap saudara-saudara kami yang setia untuk menata layani kehidupan gereja ini, apapun mereka menjadi panggilan dalam tugas pelayanan. Tuhan berkati, sehingga gereja ini semakin boleh merasakan setiap pertumbuhan hidup iman, bahkan juga fungsi keberadaannya di tengah masyarakat ini sebagai bentuk kepedulian keberadaan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah masyarakat kecil yang dipersekutuan dan juga masyarakat yang lebih luas. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kehidupan para pemimpin negeri ini, supaya mereka yang telah dipercaya untuk menjadi pemimpin negeri benar-benar memiliki tanggung jawab yang utuh, yang tidak menyelewengkan setiap pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, jabatan itu, tetapi untuk kepentingan dan kesejahteraan damaian negeri dan rakyat ini. Dengan segala perubahan yang terjadi, saya Tuhan akan selalu menolong dari setiap keputusan pemerintah yang kami percaya. Kami doakan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan ini, Tuhan berkenan untuk menyambut, menerimanya, supaya dapat dimanfaatkan sebagaimana Tuhan percayakan pada kami semua, demi terbangunnya dan juga terwujudnya demi lebarnya kerajaan Allah dan Injil diwartakan bagi kemuliaan Tuhan. Kami menyadari dalam kehidupan kami banyak dosa. Engkau sedia untuk mengampuni, rela untuk menolong kami dengan ketulusan kemuliaan hati-Mu ya Yesus. Terima kasih. Dan sebelum kami pulang beranjak dari gedung gereja ini, kami diizinkan untuk berdoa sebagaimana Tuhan mengajar kami dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripadanya. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama memperbarui pengakuan iman rasuli, tetapi dengan sungguh-sungguh, tidak ragu-ragu, dengan tulus di dalam hati, seperti apa yang baru saja dikhotbahkan. Yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Menjalani dan menapaki perjalanan hidup ini, entah jauh maupun dekat, kita tetap dibimbing tangan Tuhan. Ungkapan syair pujian Tersembunyi Ujung Jalan. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksinya. Kita meninggalkan tempat ibadah ini, kembali ke rumah tangga kita dalam berkat yang demikian. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.